Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kalian nih? Pastinya baik kan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatih Junova Fikri dengan nomor absen 16 dari kelas 11 TCKT 1. Sesuai apa yang sudah di judul, di sini saya akan membahas apa itu DHCP server dan cara mengkonfignya. Pertama-tama, kita ada pengertian dari DHCP server. Apa itu DHCP server? DHCP server atau yang kepanjangannya yaitu Dynamic Host Configuration Protocol Server adalah layanan jaringan yang secara otomatis diberikan dan mengelola konfigurasi IP address untuk perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan. DHCP server memastikan setiap perangkat mendapatkan pengaturan jaringan yang benar tanpa perlu melakukan konfigurasi manual. DHCP sangat penting dalam jaringan modern karena mempermudah administrasi, menghindari konflik IP, dan meningkatkan efisiensi pada jaringan dengan jumlah perangkat yang banyak. Oke, jadi itu sedikit deskripsi singkat atau pengertian singkat tentang DHCP server ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan cara konfigurasi menggunakan VMware ya teman-teman. Jadi di sini saya yaitu mengkonfigurasi DHCP menggunakan Debian ya teman-teman, dan melalui VMware. Langsung saja ya teman-teman, kita next. Pertama-tama di sini kita harus login dulu teman-teman. Login menggunakan root ya teman-teman. Lalu kita perlu memasukkan password juga ya teman-teman. Oke, setelah kita berhasil login, kita perlu masukkan perintah yang disebut untuk mengatur IP yang akan kita gunakan dengan mengetikkan nano slash etc network interface. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Jadi di sini kita perlu mengatur IP yang akan kita gunakan teman-teman. Di sini nih, karena di sini saya sudah terbiasa menggunakan IP kelas C ya teman-teman. Jadi saya juga akan memakai IP kelas C juga ya teman-teman. Sebentar, saya ubah dulu. Jika sudah diatur IP-nya yang sesuai apa yang kita mau, langsung saja kita simpan dulu ya teman-teman dengan mengetikkan Ctrl X, Y, dan Enter. Oke, selanjutnya kita jangan lupa untuk merestart ya teman-teman. Sebentar. Oke, saya sudah merestart untuk IP-nya, dan di sini lanjut kita cek IP-nya ya teman-teman. Dengan mengetikkan perintah IP A. Nah, di sini sudah berhasil diubah ya teman-teman. Untuk IP-nya sudah kita ubah dari 192.168.10.20 menjadi 192.168.25.16. Oke, selanjutnya kita perlu menginstal aplikasi DHCP servernya ya teman-teman dengan mengetikkan Oke, di sini saya sudah mengetikkan perintahnya yaitu apt-get install isc DHCP server. Kita perlu enter setelah sudah mengetikkan perintah, dan berhasil kita unduh. Down. Oke, lanjut kita masuk ke konfigurasi DHCP servernya teman-teman.
Oke, di sini saya mengetikkan perintah nano etcd/cpd/conf untuk masuk konfigurasi DHCP servernya ya teman-teman. Kita langsung enter aja. Oke. Di sini setelah masuk ke konfigurasi DHCP-nya, kita perlu scroll ke bawah sampai menemukan ini nih. Slightly. Nih. Ini ada tagar untuk kita agar bisa mengonfigurasinya. Kita perlu menghapus tagarnya dari yang berada di depan subnet hingga yang berada di depan kurung Kurawa ini teman-teman. Langsung saja ya teman-teman. Oke, setelah sudah dihapus untuk tagarnya, kita langsung saja konfigurasi ya teman-teman. Untuk subnet kita tadi pakai 25 kita ubah jadi 250 dengan netmask 255.255.255.0. Untuk range kita sediakan dari 25.17 hingga 25 titik berapa 45. Oke, di sini yang untuk IP yang tersedia yang bisa digunakan itu mulai dari 192 hingga 168.25.17 hingga 192.168.25.45. Itu IP yang dapat digunakan ya teman-teman. Selanjutnya untuk option domain name servers, karena kita belum mengatur, jadi kita tidak usah diganti ya teman-teman. Langsung aja ke option router. Option router kita ganti 25.1. Selanjutnya ada option broadcast. Di sini kita ganti jadi 192.168.25.255 ya teman-teman. Oke, untuk default list time dan mark list time kita biarkan aja ya teman-teman. Jika sudah, kita dengan mengklik Ctrl X Y enter. Oke, selanjutnya kita perlu mengatur port agar klien mendapatkan IP yang sudah kita berikan dan diatur dari DHCP server ini. Langsung aja ya teman-teman dengan mengetikkan sebentar. Untuk masuk ke dalam untuk pengaturan portnya teman-teman, kita mengetikkan nano /etc default /isc strip DHCP strip server. Kita enter saja teman-teman. Nah, di sini kita scroll ke bagian bawah dan interface v4 kita isi dengan ENS sebentar, ENS 33. Nah, di sini karena port yang digunakan dalam ini saya menggunakan pada Debian itu menggunakan ENS33, jadi saya di sini isikan pada ENS33 juga teman-teman. Untuk cara sebentar, kita save dulu ya teman-teman. Enter. Nah, untuk cara mengecek port yang kita gunakan itu menggunakan IPA. Nah, nih di sini kita yang pada bagian nomor 2 depan kata broadcast itu ada ENS33. Nah, itu yang
kita masukkan pada interface ENS33 itu. Interface V4 diisi dengan ENS33 seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung restart dulu teman-teman, jangan lupa. Oke, untuk merestart konfigurasi dari DHCP yang sudah kita buat tadi teman-teman, kita mengetikkan sistem CTL restart ISC strip DHCP server. Kita enter aja ya teman-teman. Oke, sudah berhasil reset teman-teman. Selanjutnya untuk mengecek DHCP kita sudah aktif atau belum, kita mengetikkan perintah sistem seperti di atasnya, cuma kita ganti pada bagian restart itu diganti dengan status. Oke. Nah, oke, di sini udah aktif running ya teman-teman. Untuk DHCP, konfigurasi DHCP yang kita buat tadi berarti sudah berhasil teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita membagikan pada klien. Untuk caranya, untuk sebelum membagikan, kita ubah pada bagian edit ke menu preference dan masuk nih pada bagian virtual network editor. Kita change setting, change setting, lalu pada bagian VMnet 1 ini nih di uncheck list pada use local DHCP service to distribute IP address to VMS. Ini harus di-uncheck ya teman-teman. Biasanya ini kalau di config yang sebelumnya itu biasanya ini seringnya pada di checklist teman-teman. Jadi kita harus uncheck dulu. Nah, di-uncheck seperti ini ya teman. Jika sudah, kita apply aja, apply. Tunggu sampai selesai teman. Nah, udah selesai nih. Oke, kita langsung oke aja. Lalu kita masuk pada bagian kontrol panel teman-teman. Nah, di sini kita oke. Nah, kontrol panel ini kita klik. Jangan lupa di enable dulu ya teman-teman, karena ini saya sudah di enable atau sudah dinyalakan. Jadi saya langsung aja masuk ke dalam properties. Untuk di sini kita pakai yang otomatis DHCP. Jika sudah, kita oke aja. Sebentar. Oke. Close. Dan kita coba details. Nah, di sini udah ada ya teman-teman nih. IP yang tadi kita atur kan start dari 25.17. Nah, ini sudah terganti nih 25.17 dengan subnet mask 255 255 255.0. Diupload tadi jam 8.56. Ini saya melakukan konfigurasi dan memiliki default gateway yaitu 192.168.25.1 dengan IPv4 DHCP server 192.168.25.16. Ini server yang kita miliki, IP yang digunakan pada Debian. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Untuk konfigurasi untuk IP kliennya dapat diterima. Kita close. Untuk memastikannya teman-teman, kita bisa coba menggunakan ini
cmd. Kita ketikkan aja di Windows R cmd. Kita oke. Nah, di sini kita melakukan ping dari klien ke server teman-teman. Ping 192.168.25.16. Nah, ini kita menggunakan IP server ya teman-teman, karena kita melakukan ping ke server dari klien ke server. Kita enter. Nah, berhasil teman-teman. Di sini kemudian bakal TTL, berhasil. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita melakukan ping melalui VMware-nya ya teman-teman. Sebentar, Ctrl C. Nah, di sini kita melakukan ping dari server ke klien, yaitu mengetikkan IP ping 192.168.25.16. Kita enter. Oke, ini sudah TTL ya teman-teman. Jika ini kan tidak berhenti teman-teman. Untuk memberhentikannya itu kita mengetikkan Ctrl C. Nah, ini jadi berhenti teman-teman. Selanjutnya mungkin seperti itu aja teman-teman. Di sini konfigurasi yang saya lakukan untuk DHCP server telah berhasil teman-teman. Dan mungkin sekian yang dapat sampaikan. Untuk lebih lengkapnya lagi, jika perlu ada yang tanyakan, silakan kita berdiskusi dalam kolom komentar ya teman-teman. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.